Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Mas, kita mau membahas tentang Ka'bah, Mas. Kalau di agama Muslim, agama Islam kan meyakini bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah atau rumah Allah, Mas. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dulu kan Ka'bah ini dibangun dari batu ya, Mas, berbentuk persegi. Nah, kemudian ini menjadi titik koordinat atau kiblat umat Muslim di seluruh dunia ketika melakukan sholat, Mas. Jadi fokusnya ke sana. Yang ada di Indonesia kiblatnya di arah barat, mengarah ke barat, Mas. Nah, kemudian ketika kita datang ke sana, datang ke Ka'bah, ini kan tanpa disadari kita seperti menyembah batu, Mas. Nah, ini termasuk seperti menyembah berhala. Nah, ini yang menjadikan perdebatan dengan agama-agama lain. Kita menyebutnya agama lain menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian agama lain menyebut kita juga menyembah batu, Mas, atau menyembah berhala. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, Ka'bah itu rumah Allah atau berhala atau hanya sekedar bangunan, Mas? Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi, yang pertama saya mau menjawab pertanyaan Mas Yahya itu tentunya bukan sebagai ahli agama, ya. Saya bukan ahli agama, jadi saya tentu menjawab ya dari sudut pandang secara pribadi, ya, yang mana ini tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk dicari kebenaran atau kesalahannya, tetapi minimal untuk menambah wawasan kita, ya, di dalam kita belajar terus tentang segala sesuatu hal yang ada di hidup kita, ya. Jadi kita menambah wawasan kita menambah pengetahuan kita sejauh itu kita niatkan sejauh itu kita niatkan untuk tujuan yang benar, yang baik, demi kerukunan, ya, kedamaian dimanapun kita berada. Saya rasa itu kan nilai yang positif juga, ya. Nah, kalau saya justru begini, Mas Yahya, ya kalau dikatakan bahwa menyembah Ka'bah itu menyembah berhala, saya ya kurang sependapat, ya, kurang sependapat. Itu yang pertama, karena yang tahu siapa? Yang tahu adalah orang yang menyembah itu, kan begitu ya, Mas Yahya. Jadi setiap pribadi yang datang ke Ka'bah itu tentu punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, kita tidak pernah tahu maksud hati daripada setiap orang yang datang ke sana. Ini kan kita ini tidak tahu. Kita akan melihatnya itu, makanya kebanyakan kita ini menilai sesuatu hanya dari apa yang kita lihat. Tanpa kita selami, tanpa kita pelajari apa yang ada di dalam hatinya orang tersebut, kan begitu, Mas Yahya. Punya niat dan tujuan apa, kan kita tidak tahu. Jadi kalau kita mau menilai hanya atas dasar apa yang kita lihat, kan jatuhnya jadi kurang pas ya, Mas Yahya, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara Ka'bah sendiri, ya Ka'bah ini kan memang sebuah bangunan, tidak bisa dipungkiri, ya. Bangunan terbuat dari tumpukan batu, ya, yang berbentuk persegi, ya. Tetapi kalau dikatakan ini sebagai rumah Allah, saya rasa, yo, mohon maaf, ya, mungkin secara simbolik saja, Mas Yahya, karena Allah tidak juga bertempat di situ, kan begitu kurang lebihnya. Ya, kita sama-sama tidak tahu ini, ya kan? Tapi bukan berarti bahwa Ka'bah itu merupakan tempat tinggal daripada Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau dari sudut pandang secara umum, secara luas, ya, bahwa Ka'bah ini merupakan titik kumpul, ya, atau titik koordinat, ya, sebagai patokan lah, istilahnya begitu, bahwa seluruh umat Muslim di dunia ini titik koordinatnya adalah ketika beribadah, ya, ketika sholat, ya, ketika menyembah kepada Sang Pencipta, itu adalah Ka'bah atau kiblatnya di sana. Nah, tentu ini adalah petunjuk yang bagus juga, Mas Yahya. Ini kalau kita mau resapi loh, ya, petunjuk yang bagus. Karena apa?
Ya itu merupakan simbol supaya kita semua ini rukun dengan satu tujuan yang sama gitu loh maksudnya. Dengan satu tujuan yang sama. Jadi ada petunjuknya gitu loh Mas Yahya. Supaya apa? Ini contoh saja. Kalau kita sholat, terus kita bikin aturan sendiri. Yang satu menghadap sana, satu menghadap, ya kan jadi kacau juga ya Mas Yahya. Itulah sebabnya dikasihlah sebuah petunjuk, ada Ka'bah ini tadi sebagai kiblat, sebagai titik koordinat bahwa semua arahnya harus ke sini. Nggak peduli yang di timur, yang di barat, yang di utara, yang di selatan, semua arahnya adalah ke kiblat. Itu mungkin pengertian secara umum, secara luas sebagai umat Muslim. Nah, kalau kita mau pelajari lagi lebih dalam lagi secara pribadi, ya, secara pribadi, mungkin kita mau ambil poin bahwa ketika kita sholat, kita menyembah kepada Allah, biarpun sejatinya menurut saya secara pribadi Tuhan nggak minta disembah Mas ya, ya. Tetapi kalau kita mau telaah lebih dalam secara pribadi ya Mas Yahya, bahwa ada nilai positif yang terkandung di dalamnya, yang mana artinya kita ini sebetulnya nggak penting menghadap kemana saja, ya. Mohon maaf, artinya yang dari barat kan bisa menghadap ke timur, ya. Tujuannya ke Ka'bah itu tadi, ya. Yang dari utara menghadap ke selatan, yang dari selatan mungkin menghadap ke utara dan lain sebagainya, ya. Intinya fokus tujuannya adalah Ka'bah itu tadi atau kiblat itu tadi. Ya mungkin secara pribadi saya justru lebih ke niat dan tujuan saya yaitu menghadap kepada Sang Pencipta Mas Yahya. Menghadap kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan saya. Jadi dimanapun saya bertempat, dimanapun saya berada, menghadapnya itu justru bukan arahnya Mas Yahya, mohon maaf. Tetapi lebih ke menghadapnya adalah saya yakini, saya imani bahwa di sini saya beriman, saya menghadap kepada Yang Maha Kuasa, menghadap kepada Sang Pencipta, ya di situ Allah itu berada gitu loh Mas Yahya. Bisa dikatakan mungkin lebih dalam lagi itu Ka'bah atau kiblat itu ya kolbu kita. Mungkin begitu Mas Yahya. Jadi lebih ke kita masuk di dalam diri pribadi kita untuk kita bisa menyembah, kurang lebih begitu ya kalau bahasanya menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi kalau dikatakan menyembah Ka'bah, menyembah berhala, saya rasa ya semua tergantung pribadi masing-masing yang meyakini. Nah, kemudian kalau ada juga penilaian bahwa kita sebagai orang Muslim mengatakan bahwa agama-agama yang lain, ketika kita lihat secara kasat mata, mereka ini menyembah patung, menyembah batu, kita katakan itu menyembah berhala. Nah, kemudian agama yang lain juga demikian, mengatakan kita menyembah Ka'bah ini sama saja menyembah batu, menyembah berhala, ya. Ini salahnya di sini. Jadi agama ini kayak jadi arena untuk kita ini berdebat, untuk kita ini saling mengolok-olok, ya. Kita saling mengejek satu dengan yang lainnya, Mas Yahya. Padahal agama ini adalah harusnya sebagai apa ya? Arena perdamaian, arena cinta kasih, arena persatuan dan kesatuan dari seluruh umat. Makanya yakinilah apa yang kamu yakini benar sesuai dengan keyakinanmu, tetapi tidak kamu mengatakan bahwa keyakinan orang lain yang tidak sama dengan keyakinanmu itu pasti salah atau enggak benar atau enggak baik. Nah kemudian ini Mas, banyak sekali orang yang bangga Mas ya, bahkan sampai terharu, histeris, sampai menangis ya ketika bisa mencium batu yang ada di Ka'bah Mas, batu Hajar Aswad. Nah ini apa ya Mas istimewanya kalau menurut jenengan? Padahal kan hanya sebuah batu. Ya memang benar katanya batu dari surga. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah mengkiaskan Hajar Aswad ini sebagai tangan Allah. Jadi kalau kita bisa mencium Hajar Aswad ini seperti mencium tangan Allah, Mas. Ini kalau menurut panjenengan bagaimana, Mas? Iya,
mencium Hajar Aswad seperti mencium tangan Allah ya. Ya, setiap orang boleh mempersepsikan ya, setiap orang persepsinya berbeda-beda. Saya rasa monggo-monggo saja, silahkan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan keimanannya. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih ke bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa divisualisasikan. Tuhan yang Maha Kuasa itu saya yakini, saya imani tidak berbentuk ya, dalam arti tidak berwujud sebagai sebuah sosok ya, jadi tidak ada tangan, tidak ada kaki, kurang lebih begitu, tapi bisa ada segala-galanya ya, artinya ya bukan sebuah makhluk gitu loh Mas ya, bukan sebuah makhluk. Nah, kemudian kenapa orang-orang bisa sampai histeris macam-macam lah ya ketika datang ke Ka'bah? Tentunya setiap tempat ya Mas Yahya, itu mempunyai nilai spiritual yang berbeda-beda. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang Ka'bah ini kan cuma satu-satunya di dunia ya Mas Yahya, dan tidak semua orang bisa datang ke sana ya, karena ya butuh biaya dan lain sebagainya, butuh keniatan. Kalau kita bicara panggilan dari Allah, panggilan dari Yang Maha Kuasa, ini kan kita bicara tentang panggilan hati. Manakala kita meyakini, kita mantap, ya kita datang. Kemudian kalau ditanyakan apakah seistimewa itu, ya itu tadi. Setiap orang mempunyai rasa yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda, mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kalau saya lebih mengatakan bahwa orang yang datang ke sana itu ada nilai spiritual yang luar biasa Mas Yahya, sehingga ya ada bangga ya, ada rasa terharu, macam-macam lah perasaan setiap orang Mas Yahya, berbeda-beda tentunya. Jadi kalau ditanyakan istimewa yang seperti apa, ya balik lagi, setiap individu berbeda-beda mengistimewakannya seperti apa. Rasa aja ya. Tentang rasa. Jadi ketika ada spiritual yang besar, kita ini kadang kayak terbawa gitu Mas Yahya di situasi itu. Oke. Nah kemudian ini Mas, kenapa kok banyak orang yang meyakini kalau berdoa di depan Ka'bah itu pasti dikabulkan? Padahal kan kalau bicara tempat kan sama saja, kita berdoa dimanapun ya, di Ka'bah atau di masjid atau di hutan pun kan sama saja sih kalau menurut saya. Ya makanya iya, kalau dikatakan berdoa di depan Ka'bah itu adalah doa yang paling mustajab ya, itu juga bisa terjadi Mas Yahya, kalau orang itu meyakini gitu loh. Makanya kembali lagi semua itu kan atas dasar keyakinan iman kita toh Mas. Tetapi kalau saya boleh mungkin katakan kepada teman-teman, kepada semua ya, bahwa poinnya adalah Tuhan itu tidak ada di sebuah bangunan, tidak ada di suatu tempat, tidak ada di suatu negara, di wilayah, tetapi Tuhan itu ada di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Jadi lebih tepatnya kalau saya sebagai orang yang nggak pinter tentang agama, ya Tuhan itu ada di kolbu kita. Tuhan ada di dalam relung jiwa kita. Jadi dimanapun kita berada di tengah laut, kita mau sholat, kita mau berdoa, ya salahnya di mana? Sejauh kita beriman kepada Tuhan. Kita berada di tengah gunung, di tengah hutan, kita berada di mana saja, di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada, ya disitulah Tuhan ada Mas Yahya. Jadi sekali lagi, silahkan kita meyakini, kita mengimani apapun yang kita yakini benar, apapun yang kita imani sebagai sebuah kebenaran, tetapi tidak dalam rangka kita ini menyalahkan, menjelekkan, ya, menghujat bahwa yang lain yang tidak sama dengan kita itu pasti buruk atau tidak baik. Sekali lagi, kalau kita mengenal Tuhan, kita meyakini keberadaan Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta ini memang benar adanya, maka di situ kita akan masuk di dalam kesadaran bahwa semua ini loh ciptaan Tuhan. Berbeda-beda, semua ini ciptaan Tuhan. Jadi kita ayo saling menjaga, saling merawat, saling mengasihi,
saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun keyakinan kita, apapun kepercayaan kita, sudahlah, ayo kita hidup rukun, hidup damai sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa.